Sudah Bu. Baik ya, Ustazah kita sudah hadir. Insya Allah beliau yang akan memaparkan materi malam ini yang berjudul Perjalanan Akhirat. Yang tadi sedikit-sedikit sudah kita senggol walaupun nggak tersenggol. Ya, kita serahkan dengan ahlinya. Ya, tafadhol Ustazah. Ya, jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillahu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu kakak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa berkumpul. Sebelumnya saya mohon maaf jika suaranya agak berbeda, saya nggak bisa terlalu powerful karena sudah sekitar 4 hari ini apa namanya suaranya lagi disuruh istirahat gitu ya sama Allah. Jadi tiba-tiba mengecil volumenya dan apa namanya terganggu dengan seringnya batuk. Tapi alhamdulillah memang di hari ini sudah ada lagi suaranya seperti ini walau belum seperti normal. Jadi mohon maaf jika agak berbeda suara saya ya. Uh, Baik, alhamdulillah. Di malam ini kita akan membahas tentang sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang akan menyita 50.000 tahun, yaitu perjalanan hakiki, perjalanan kita, perjalanan di fase kehidupan kedua kita yang nyata dan akan kita jalani ya, yaitu perjalanan akhirat. Nah, insya Allah. Jadi memang agak-agak gimana ya judulnya itu sedap-sedap ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi udah langsung perjalanan akhirat gitu ya. Padahal kita belum di akhirat, kita masih di dunia kan begitu. Nah, namun bagaimanapun ketika kita berbicara dunia dan akhirat, maka dua-duanya adalah tempat kita hadir nanti. Kalau di dunia kita saat ini sedang ada di dunia, dan akhirat itu tempat kita kembali ya, tempat kita pulang. Kita itu diibaratkan di dunia ini sedang merantau. Jadi sedang keluar dari rumah kita gitu ya. Dan nanti kita akan kembali ke rumah kita. Dan rumah kita yang hakiki itu adalah yaumil akhir. Manusia itu mau dia umurnya sampai 1.000 tahun pun tetap akan pulang ke rumahnya gitu ya. Ke negeri akhirat. Jadi akhirat itu perjalanan cukup panjang sebelum nanti menuju ke surga ya. Itu perjalanan yang sangat panjang, sangat berliku-liku ya. Dan mudah-mudahan ketika materi ini dihadirkan, kita akan semakin meyakini bahwa sebetulnya tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat, bukan dunia. Dan kedua, setelah kita tahu akhirnya di dunia ini kita betul-betul akan bersungguh-sungguh untuk menjadikan dunia kita sebagai sebuah tempat untuk nanti ketika kita berpulang dalam keadaan baik dan kembali ke rumah kita dalam keadaan yang Allah ridho. Kemudian yang ketiga, karena kita membahas ini, kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan karena nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di malam ini, semoga ini menjadi ilmu manfaat, kita akan semakin menapaki kehidupan kita untuk lebih waro ya. Kita bisa ifah di sana ya, izah kita terjaga dan seterusnya. Dan memang akhirnya kita menjadi seorang muslimah dengan visi akhirat yang pasti seperti itu ya. Baik, saya akan mulai share. Terlihat ya. Nah ini judul kita ya di malam ini perjalanan akhirat ya. Kita insya Allah ya ibu-ibu semua paham kita ini
ini akan hidup di dua alam, ya, yaitu dunia dan akhirat. Kalau dunia itu ya sekarang, di mana kita sedang beraktivitas, seperti saat ini kita sedang bertemu, kita sedang berada di sebuah alam dunia, baik bertemu secara live Zoom seperti ini atau dalam kehidupan nyata gitu. Kita sedang ada di dunia. Dan kita menjalani dunia ini ada batas. Nah, batas itulah yang nanti disebut dengan ajal. Kalau misalnya di bulan kemarin kita membahas zikrul maut ya, mengingat kematian ya karena memang manusia itu punya batas waktu. Jadi kalau misalnya ujian itu kita ada batasnya gitu. Enggak mungkin 24 jam dikasih sama guru gitu kalau kita lagi ujian di sekolah misalnya dulu ketika kita masih sekolah. Nah, itu pasti ada waktu 2 jam kah, 3 jam kah, 4 jam kah, 1 jam bahkan setengah jam. Artinya dunia itu seperti itu gitu. Jadi kita tuh sedang berada dalam sebuah keadaan ya yang diuji oleh Allah, sedang ujian gitu ya. Seperti seorang siswa yang ujian, ditunggu gurunya gitu, diawasi, nanti dikasih batas waktu. Kita pun begitu. Nah, batas waktu kita adalah ajal. Yang kemudian akhirnya datanglah kematian itu pada kita. Dan kematian itu bukan akhir dari hidup kita. Sebenarnya dia adalah awal dari kehidupan hakiki kita. Karena kematian itu hanyalah berpisahnya ruh dengan jasad yang nanti akan Allah kembalikan gitu. Artinya hanya diterpisahkan saja dulu supaya nanti dia menjadi mayit seperti itu untuk menunggu satu alam, kemudian nanti ditaruh di satu alam yang kemudian nanti akan dibangkitkan dan akan disatukan kembali gitu ya. Nah, di mana disatukannya di akhirat. Jadi kalau kita bicara dunia, dunia ini ada di bumi ya yang kita tapaki dan akhirat itu ada di sana di langit ya yang kita juga belum kebayang seperti apa, bagaimana ya. Namun kita punya doa yang sering kita panjatkan di dalam sholat kita ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering dah dan selalu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rob kami, ya Tuhan kami, bahagiakanlah kami di dunia dan bahagiakanlah kami di akhirat. Ini kan sebuah tanda bahwa kenapa Allah lewat lisan Rasulullah ngasih ini doa gitu. Karena kita akan menapaki dua ini. Fi dunia wal akhirah. Manusia, mau dia bermaksiat, mau dia sombong, mau dia nggak mau taat sama Allah, tetap gitu. Akan dia temui yang namanya akhirat. Mau dia punya tahta, ya harta, ya mau dia punya jabatan, mau dia punya 3 pulau, 10 pulau, mau dia punya 50 negara misalnya, tetap aja dia tidak akan bisa untuk menolak takdir bahwa dia akan hidup dalam satu kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah ya saking cintanya kepada kita ya lewat petunjuk Allah memberikan sebuah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang harus kita ucapkan dan itu doa yang harus kita resapi. Doa yang harus kita resapi. Ada dua kehidupan yang kita tapaki. Nah, sekarang lalu gambaran dunia yang kita tapaki itu seperti apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam sebuah ayat ya di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya. Nah, di sini Allah berfirman, kehidupan dunia ini tidak lain illa lahwun wa la'ibun. Nah, senda gurau dan permainan. Jadi dunia ini cuma senda gurau, kata Allah. Permainan aja, ya. Tapi sakit ya. Kita merasakan ada sakit. Kita merasakan ada duka. Kita merasakan ada galau. Tapi kita sering juga tertawa, tersenyum, ya. Kalau kita dulu lagi jatuh cinta kan gimana gitu. Terus kemudian kalau kita dapat duit banyak juga. Kalau kita lagi sehat. Tapi kalau kita lagi disakiti, apa segala macam. Luka batin apa kan sakit gitu. Tapi kata Allah lahun walaibun cuma senda gurau dan permainan. Nggak ada apa-apanya di mata Allah gitu. Cuma senda gurau. Jadi kalau kita lagi sedih, sesedih-sedihnya, lagi dijolimi, sezolim-zolimnya orang gitu. Kita ingat ilalahun walaibun itu akan menghibur kita ya cuma senda gurau gitu. Ketika kita dalam kesempitan, dalam kesulitan, kita harus ingat supaya nanti kita bangkit gitu. Bahwa yang nyata itu nanti di yaumil akhir. Wa inna darul akhirah dikatakan oleh Allah sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawanu lau kanu ya'lamun. Allah sudah katakan itu. Ya, akhirat nih kehidupan yang
sebenarnya hayawan. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Jadi kita itu di dunia itu nggak boleh ngerasa nyaman. Nggak boleh ngerasa betah di dunia itu. Karena dunia itu ada batasnya. Seperti kita orang punya kekayaan, terlena sama kekayaannya, nggak mau sedekah, nggak mau apa, ya nggak mau ibadah. Pokoknya gue paling, istilahnya gitu. Ya aku paling gitu. Dia lupa gitu, bahwa itu cuma senda gurau dan permainan. Ada batas yang dia bisa hancur gitu. Jadi ketika kita pun dalam kesempitan atau apapun, kita harus ingat. Atau kita lagi dizolimi. Saya kalau ketemu orang ya, yang agak-agak julid misalnya gitu ya, atau kayak gimana, saya suka gini. Tuh orang kayak nggak ingat mati ya gitu. Cukup buat saya begitu. Artinya nanti tuh di yaumil akhir tuh akan ada pengadilan Allah. Atau misalnya ketika ada orang yang misalnya nih ya, kita nggak kenapa-napa, dia tiba-tiba kenapa-napa sama kita. Saya suka begini. Ya nggak selesai di dunia juga selesai di yaumil akhir. Selesai di pengadilan Allah. Artinya Muslim itu punya sandaran dan pijakan yang kuat. Jadi ketika dia itu memahami kehidupannya dengan visi akhirat, maka Muslim yang punya visi akhirat yang jelas, yaitu bahwa dia akan kembali berpulang pada tempat hakikinya. Itu dia pertama akan menjadi Muslim yang kuat. Yang kedua, dia akan menjadi Muslim yang tangguh. Yang ketiga, dia akan jadi Muslim yang bahagia. Yang keempat, dia tidak akan jadi Muslim yang mengeluh. Dan yang kelima, dia tidak akan menjadi Muslim yang bersedih hati. Itu kenapa? Karena dia ya tahu dan yakin gitu bahwa dunia ini gak ada apa-apanya gitu. Jadi se kita kayak roller coaster aja ujiannya gitu ya, karena kita yakin bahwa nanti ada akhirat. Atau ketika misalnya kita itu amar ma'ruf nahi munkar ke orang, kita ngasih tahu kebenaran, orang malah nyaci maki kita atau gimana ya. Kita ingat itu bahwa gak ada apa-apanya gitu. Aku tuh menolong kamu biar kamu masuk surga, tapi kamunya mencela aku, kamunya malah ngebully aku misalnya kayak gitu. Ingat ada kematian. Nah, atau kita lagi disakiti atau bagaimana, terus ingat bahwa akan ada kematian. Kita udah minta maaf nih biar nggak ribut sama orang. Orang itu malah nggak mau ngejawab apa segala macam. Pernah ya Bu, mungkin ketemu sama orang kayak begitu, terlalu keras hatinya. Udah biarin aja. Gitu kita udah mencoba minta maaf, misalnya kita udah mencoba ini, ada darul akhirah gitu, ada pengadilan Allah yang selesai. Saya mah istilahnya cukup. Bagi saya saat ini kehidupan itu adalah kehidupan yang ketika nanti saya berhadapan dengan Allah, saya ringan gitu. Kalau ada orang bermasalah dengan saya, dia akan berat. Nah, itu kita harus seperti itu. Jadi kita tuh punya posisi tawar sebagai seorang muslim. Kita harus punya posisi tawar sebagai orang yang eh, dikatakan pengemban dakwah seperti itu ya. Nah, jadi ini senda gurau Bu, dan permainan. Jadi kalau kita ada ujian, ada kelit hutang apa segala macam, harus kita yakini bahwa akan ada jalan keluar. Karena Allah itu akan memberikan jalan keluar. Dan itu adalah permainan-permainan yang akankah kita kembali ke Allah gitu. Nah, ini ya. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita di fase ini, kita harus punya suatu kekuatan dan ketangguhan. Bahwa kita tidak akan tunduk dan terjebak oleh kehidupan dunia. Karena kita yakin bahwa ada kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Nah, dan kemudian Allah pun mengatakan gitu. Berfirman lagi ya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam tafsir menafsirkan Al-Baqarah yang menakjubkan, bahwasannya siapa yang mencari kehidupan akhirat, ya al-akhirah, maka kehidupan dunianya menjadi baik pula untuknya. Sedangkan siapa yang mencari kehidupan dunia, maka dunia dan akhirat akan terlantar. Artinya, tugas kita cari akhirat. Dunia ini batu loncatan gitu. Kayak kita mau cari makan gitu. Kalau tujuan kita akhirat, pasti, ya Allah, saya mau cari makan agar saya bisa ibadah kepadamu gitu. Maka saya akan cari makan yang halal, saya akan makan cari yang thayyib, dari tempat yang halal, dan seterusnya. Akhirnya apa? Pahala, 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 pahala. Dunianya mah tetap aja kedapat sama kita itu makan, pakaian. Karena kita kerja akhirat, maka saya akan memakai pakaian yang menutup aurat, karena itu ibadah kepada Allah. Pakaian yang tetap kita pakai, dan kemudian kita mendapatkan akhirat. Seperti itu. Itu maksudnya ya. Jadi kejar akhirat. Dan nanti kalau kamu kejar akhirat, duniamu akan baik. Gitu. Dan kalau kamu misalnya tidak mengejarnya, bahkan kamu hanya mengejar dunia, maka dunia akhirat akan terlantar. Artinya akan capek. Ada orang ya, punya rumah berapa tingkat-tingkat gitu ya. Banyak. Mobil apa segala macam. Tapi ternyata terbelit hutang riba apa segala macam.
terus kemudian perselingkuhan apa segala macam gitu ya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Itulah ini maksud terlantar. Itulah yang tidak berkah itu gitu. Karena dia ngejar aja gitu, dia galau, dia ngejar aja dunia gitu, dia capek gitu, dia sibuk dengan seperti itu gitu. Nggak berkah gitu ya. Ada yang mengejar karir gitu, anak terlantar misalnya. Ada yang ngejar ini, suami terlantar. Ada yang ngejar itu, istri terlantar, dan seterusnya. Banyak kehidupan. Saya itu sering di apa ya, dimintai gitu ya. eh, eh, Ya sharing dan seterusnya lah gitu. Ada banyak yang curhat. Salah satunya ada kehidupan gitu yang saya tuh sampai miris gitu gini. Karir dia bagus ya, punya terus udah gitu secara duniawi rumah ada, mobil ada, penghasilan oke gitu ya, dari keluarga sultan juga gitu misalnya. Apa yang terjadi ketika dia kemudian hanya berjibaku dengan dunia, suaminya pun sama. Terjebaklah mereka dalam kehidupan dunia, ya suaminya terutama. Terjebaklah perbuatan-perbuatan setan begitu. Nah, akhirnya kan acak-acakan. Itu dunianya acak-acakan, akhirnya acak-acakan. Padahal mereka itu kerja itu luar biasa kamu menurut saya gitu. Tapi akhirnya terbelit hutang ya karena judi gitu ya. Itu hutang apa segala macam, ini dijual, itu dijual gitu ya. Hampir mau bercerai. Karena yang dikejar itu. Bukan yang dikejar bahwa visi akhiratku apa gitu. Nah, kenapa kita harus mengejar akhirat? Kenapa apa namanya di situ kita harus menapak di dunia ini dari mulai kita bangun sampai tidur lagi itu untuk akhirat kita. Karena dunia itu akan pasti mengikuti. Karena segala aturan Allah itu ya Mbak, ini itu ditulis. untuk dunia kita juga, kayak Iya, kayak jangan lupa misalnya ini. makan sambil duduk, kemudian misalnya baca bismillah dan seterusnya. Itu kan dunia, sebenarnya itu dunia untuk mengatur makan kita, tapi ternyata itu jadi ibadah. Jadi sebenarnya pengaturan akhirat itu untuk dunia kita juga. Tapi pengaturan dunia belum tentu untuk akhirat kita. Ya. Kenapa begitu? Karena dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil kadarul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard." Nah, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi nanti ini negeri akhirat yang dikatakan negeri akhirat yang baik tuh bukan buat orang sombong, bukan buat orang yang berbuat kerusakan yang tadi, wenang-wenang, semena-mena, ya zolim, suka mencela, kemudian apa bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada dan seterusnya. Disebut sombong. Kemudian orang yang buat kerusakan ya, merusak alam, merusak manusia, merusak segala macam makhluk Allah itu atau loh nggak untuk mereka. Yang dimaksud darul akhirahnya ya nggak untuk orang yang uluan dan nggak untuk orang yang fasadan. Tapi wal akibatul lil muttaqin. Tapi kesudahan yang baik yaitu surga yang darul akhirah yang disebut surganya itu nanti itu akibatul lil muttaqin. Adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu. Berarti kan di sini jelas ya. Oh, dunia itu permainan ya. Dunia itu senagurawi ya. Sebenarnya tempat asli kita itu nanti gitu loh di akhirat yang akan selamanya abadan. Kalau di dunia ini ada batas. Mau kita umur sepanjang 90 tahun, mau umur kita sepanjang 80 tahun, 100 tahun juga akan ada batas. Tapi kalau misalnya akhirat itu abadan. Nah, ini ya perjalanan kita, hidup kita ya. Jadi pas perjalanan itu panjang, Bu. Ya, padang mahsyar aja 50.000 tahun Ibu bisa ngebayangin. Kita umur, ayo kita ngantri aja Bu, capek banget ya nggak? Ngantri 2 jam aja capek. Ini Allah 50.000 tahun mau ngapain ya gitu nggak kebayang gitu ya. Gitu. Jadi nanti di fase ini ya ada satu fase yang manusia itu akan dihancurkan gitu. Dunia ini akan dihancurkan yaitu lewat sebuah keadaan yang nanti dihancurkan oleh Allah. Tapi sebelumnya ternyata ada sebuah kehidupan yang ditapaki oleh manusia ya saat ini kita ya yaitu alam dunia kita gitu. Dan orang-orang di dalamnya itu terbagi dalam 2 golongan, kafir dan mukmin. Sudah itu aja. Jadi di alam dunia ini cuma ada kafir dan ada mukmin. Yang mukmin ya ada kafir udah gitu. Gitu nggak ada yang lain. Kalau dia bukan Islam, udah dia kafir berarti kan gitu.
Pada Islam ya dia mukmin berarti beriman kepada Allah. Nah, dan ternyata mukmin ini terbagi dua lagi. Karena kita juga pada fenomena melihat bahwa oh ternyata orang mukmin nggak semua takwa ya. Orang mukmin nggak semua sholat ya. Orang mukmin nggak semua nutup aurat ya, pakai kerudung, pakai jilbab ya. Oh nggak semua seorang mukmin misalnya ternyata apa namanya bisa menghindari judi ya. Saya kayak gitu. Nah, itu ada mukmin tadi terbagi dua. Ada mukmin, ada munafik. Gitu, dia munafik. Gitu ya. Eh, tapi ternyata mau mukmin yang dia benar-benar mukmin, mau mukmin yang munafik, mau kafir sekalipun, maka mereka tetap ya akan menuju pada satu kehidupan, satu jeda disebutnya yaitu alam barzah, alam kubur gitu. Ya, ada sebuah alam barzah, ada sebuah alam kubur gitu ya. Ya disebutnya itu fase di mana manusia ini sedang apa namanya? Menunggu gitu, menunggu sebuah tempat yang nanti akan bertemu semua setelah dunia ini hancur. Nah, yaitu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Jadi ini tempat untuk kita nunggu gitu. Ya, kalau kita sudah meninggal, ada tempat menunggu ya untuk menjeda. Kan orang meninggal itu kan ada yang sebelum kiamat, ada yang mereka itu pada saat kiamat kan. Nah, tapi untuk menjeda kehidupan dunia dan akhirat sebelum terjadi kiamat ya semuanya akan berkumpul itu ada namanya alam barzah. Kenapa? Karena disuruh berdiam dulu gitu di jeda. Nah di sini barulah kemudian akan semua bisa ketika ditiupkan sangkakala. Nanti dihancurkan dulu ya seluruh alam semesta dan segala isinya. Makanya sangkakala itu kan nanti ditiupkan juga tidak sekali. Karena apa? Karena nanti orang beriman meninggalkan dulu semua. Baru orang-orang yang memang Allah yang tentukan mereka yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Auzubillah min dzalik. Bagaimana kita kebayang nggak? Saya tuh pernah dapat cerita ah apa namanya dia itu pernah naik kapal laut 28 jam terus dia mabok gitu. Nah, kebayang gitu ya Bu ya kalau ada ombak dan segala macam. Terus saya juga pernah dapat cerita dari kakak saya. Pernah gitu berhari-hari gitu dan terus udah muntah terus mabok lainnya gitu. Nah, saya tuh kebayang gini. Saya pernah tapi ya naik speedboat juga nggak yang sampai lama gitu ya. Aduh, itu kalau udah agak-agak apa mesin mati apa gitu ya pernah tuh agak gimana gitu. Nah, kita bisa membayangkan ketika guncangan terjadi gitu. Kita tuh berada di satu kondisi yang kita nggak bisa ke darat nih gitu ya. Terus ya terlama ambing gitu. Sampai kita tuh semuanya bergetar gitu kan. Sampai kepala tuh di apa namanya. Di, jadi kepalanya tuh digedor-gedorin gitu loh. Sampai ke dinding gitu ya. Kepalanya itu dipukulin gitu. Karena sakit gak kuat gitu. Padahal kalau kita ada gempa gimana sih. Tapi gempanya terus-terusan gitu. Nah sampai yang lagi hamil melahirkan yang lagi gendong bayi melemparkan bayinya kebayang sama kita dahsyatnya gitu saat itu. Barulah kemudian ketika semuanya hancur ya, disitulah kemudian kita akan menuju kepada satu hari yang kemudian disebut hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'as ya. Di mana Yaumul Ba'as ini Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi yang diriwayatkan oleh Al-Bahaj ini menyatakan innakum sesungguhnya kalian tahsyuruna akan dikumpulkan rijalan warokbanan watujarruna ala wujuhikum. Pada hari kiamat nih ada yang berjalan, ada yang berkendaraan, ada juga yang akan terseret di atas wajah kalian. Nah, kondisi nanti akan berbeda-beda tergantung amal saleh. Kadang jalan kebayang Bu ya Allah panjangnya kayak gimana ya. Kita bisa membayangkan bagaimana panjang 50.000 tahun gitu yang kita lalui itu satu hari kita jalan aja kayak gimana Bu ya nggak sanggup kayaknya gitu ya kalau kita berjalan dengan lamanya 2 jam aja tuh kita bisa membayangkan kayak gimana. Nah ini hari kebangkitan ya kita dibangkitkan seperti itu.
yaumul ba'as, ada yang begini, ada yang begitu gitu, tergantung amal salihnya masing-masing ya. Tergantung yang Allah tentukan ya Allah gitu ya. Di situ aja itu tuh belum yang kita itu dihitung, belum, belum gitu ya. Di alam baca aja akan ditanya, tapi belum diapa-apain, di 9 aja. Sampaikan Rasulullah SAW itu ketika ibunda ya, ibunda yang mendidiknya, yaitu Fatimah binti Asad. Eh, Beliau adalah ibu dari Ali bin Abi Thalib, istri dari Abu Talib ya. Itu kan ibu keduanya Rasul yang mendidiknya, yang merawat ketika meninggal. Rasul itu kan yang sampai menyiramkan air, sampai kemudian eh menggali, tangannya pun ikut menggali kuburnya, sampai kemudian di liang lahat sebelum jenazah Sayyidah Fatimah binti Asad ini diturunkan. Beliau itu bersimpuh di liang lahat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, gitu, ampuni ibuku dan seterusnya. Ya, yang sampai saya tuh kalau baca berulang-ulang doa itu tuh nangis itu. Sampai mudahkanlah pertanyaan yang terjadi, mampunilah dia dan seterusnya. Karena dahsyatnya nah itu nanti apa yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri pada siapa-siapa yang namanya amal solih doang gitu. Dan ini akan terjadi sama kita gitu. Nah, kemudian kita eh, ada pasti di hari kebangkitan ini kita dibangkitkan di sebuah padang mahsyar, yaumul mahsyar, ya Allah, di yaumul mahsyar. Dan di yaumul mahsyar itu nanti banyak hal ya yang terjadi. Wasyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ja'i'a bin nabiyin wa syahada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Nah, ini waji'i ya. Dan bumi maksudnya, maksud di sini tuh wa asraqatil ardu binur adalah padang mahsyar yang terang benderang dengan cahaya keadilan. Keadilannya pada keadilan Rabb. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Ya Allah. Kita tuh nanti tuh ya akan berjejer semua dari mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah. Diperhitungkan kita, perbuatan kita. Ini dalam ayat Quran ya. Kepada masing-masing. Dan nanti akan dihadirkan Nabi, akan dihadirkan saksi-saksi dihadirkan. Lalu diberikan keputusan. Mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Kebayang nggak Bu? Kita bisa membayangkan satu pengadilan di dunia aja kan nyeremin banget gitu. Ini kebayang sama kita. Ya, bagaimana pengadilan Allah gitu. Buku-buku yang tidak ada sama sekali yang bisa kita rekayasa. Karena seluruhnya tertulis, seluruhnya terlihat begitu. Dan akan dihadirkan nabi-nabi, akan dihadirkan saksi-saksi buat kita. Ya Allah, betapa malunya kita kalau apa yang terjadi nanti ternyata seluruh keburukan kita diperlihatkan gitu ya. Ternyata lebih banyak keburukan kita, nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Nah, di situ kemudian kan pada saat di padang mahsyar tuh sebenarnya ada sebuah naungan yang Allah akan kasih lewat Rasul, yaitu syafaat. Dan hanya Rasul yang bisa ya ngasih itu. Ada yang lain mah. Supaya nanti bisa tidak yang kepanasan apa segala macam gitu. Kita bisa membayangkan padang Arafah lah gitu ya, panas gitu. Orang nggak harus bertelanjang kalau yang laki-laki gitu ya, dan seterusnya. Itu sekebayang. Apalagi ini gitu padang mahsyar gitu ya. Udah tidak akan bisa lagi ngapa-ngapain dan bukan di dunia udah nggak bisa lagi berdiplomasi. Udah nggak bisa lagi merekayasa kata, udah nggak bisa lagi sesuatu yang aib kita tutup, udah nggak bisa gitu karena sudah mulai akan dihitung. Ya dibagikan amal, ya Allah dibagikan amal Bu, ya. Yauma tashhadu alaihim sinatuhum wa aidihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Ya Allah, ini Bu, kita tuh akan begini nih di perjalanan kita di akhirat itu.
pada hari ketika lidah, tangan, kaki ya akan jadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kan kalau mulut mah bisa aja berbohong, mulut kita mah bisa berdiplomasi, merekayasa kata ya gitu. Di hati apa, di mulut apa manusia bisa begitu. Tapi kalau lidah yang di situ tuh lidahnya itu sudah dalam genggamannya Allah, oh nggak akan bisa ngebohong gitu. Ya tangan yang tangannya sudah digenggam oleh Allah, oh akan jadi saksi. Kaki, ya juga begitu. Kaki kamu digunakan untuk apa? Untuk banyak hal mubah, apa hal wajib? Melangkah kamu ke pengajian, apa bukan? Oh, itu ditanya. Tangan kamu buat apa? Gitu. Nulis ilmu, apa nulis kemaksiatan atau apa gitu. Bersedekah atau bagaimana gitu. Ya, akan jadi saksi nih. Gitu. Dan berat gitu, nggak akan bisa ngebohong sama sekali dan nggak akan bisa gitu. Ya, dikasih catatan amal kita ya Allah dari mulai kita dicatat ya oleh Allah kan di saat balik begitu sampai nanti gitu kita berpulang kepada Allah begitu ya dibagikan di 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 mizan ya ditimbang gitu dihitung gitu ya ya Allah penimbangan ya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini bukan taruh ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Akan dihitung Bu, apa aja akan dihitung, semuanya nggak akan kelewat. Kita mungkin ada lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Kita mungkin ada loss, Allah tidak akan pernah loss. Ada CCTV aja kita nggak kayak gimana, gitu ya istilahnya gitu. Tapi bagi Allah itu mudah begitu, ya, nggak akan pernah terlewat. Akan adalah penimbangan, akan adalah telaga. Ya. Nah, kemudian adalah sirat. Nah, di bawah sirat itu ada neraka. Gitu. Di bawah sirat itu ada neraka. Lo panjang ya Allah, panjang ini tuh ya. Udah dari kehancuran, kebangkitan, syafaat, hisab, pembacaan amal, mizan, telaga. Ya Allah, diuji, masih diuji. Ya, sirat. Kalau gambaran pohon sirat itu kayak liku-liku duri-duri gitu ya kan ada gitu. Nah, syarat itu kalau kita bisa ngelewatin, nah berarti kita nanti masuk ke kontoroh jembatan di antara neraka dan surga untuk menuju ke surga. Tapi kalau kita nggak bisa ngelewatin itu syarat, berarti kita lagi digelincirkan dulu di neraka, kita akan dikisos dulu, akan dicuci dulu di neraka satu harinya 50.000 tahun. Nauzubillahiminzalik kalau kita minus. Jadi perjalanan sirat itu juga menegangkan. Ibu bayangin. Kita nih, ibu pernah nggak kita tuh jalan di jembatan, ya Allah jembatannya udah goyang-goyang, kayu di bawahnya ada sungai deras misalnya gitu. Cuma air ya, tapi udah takut banget pasti kita. Ini Bu, di bawahnya misalnya ada apa gitu. Yang Allah menjalik. Nah di sini, ini bawahnya udah api nyala-nyala, terus kita tuh ada di atas sendirian, nggak ditolong sama orang gitu ya, dan kita nggak tahu, dan udah gitu tipis banget ya digambarkan seperti satu helai rambut yang dipotong 7 begitu ya. Dan di situ banyak duri-duri gitu ya Allah gimana kita ngelewatinnya atuh gitu ya. Sampai kita tuh sampai gimana itu ngelewatinnya gitu. Yang bisa nolong ya ridhonya Allah ya. Ridho Allah tuh atas amal kita sama Allah itu nanti. Nah, itu belum beres itu belum beres. Jadi nanti tuh banyak orang yang tergelincir semuanya. Gitu. Sebagian besar orang tuh tergelincir ya Allah nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa melewati jembatan sirat dengan baik. Amin ya. Tergelincir semua. Satu hari kesalahan kita yang Allah apa belum bisa kita tutupi dia di dunia misalnya dan di yaumil akhir itu maka membuat kita akan tergelincir. Satu hari balasan, satu hari kejahatan, satu hari keburukan, satu hari maksiat 50.000 tahun ya Allah. Ya, kayaknya enggak deh gitu ya. Terus adalah jembatan. Belum selesai.
bisa dia berhasil, nggak tergelincir ke neraka. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kita semua adalah orang yang berhasil ya, di surat tidak tergelincir ke neraka ya Allah. Amin. Nah, kita akan menemui sebuah jembatan. Nah, namanya Kontoroh, jembatan di antara neraka dan surga. Di situ tuh ada kisos, balasan. Lah, kita selamat. Kan gitu pertanyaannya. Kan kita selamat. Gitu kan. Kita kan neraka apa lagi? Saya gitu ya. Itu tuh adalah sebuah kisah, sebuah balasan untuk orang-orang yang nah, kan kalau secara zohir itu udah selesai, tapi secara batin hati itu belum. Jadi nanti kalau masih ada iri, ada dengki, ada benci, ada dendam, ada tidak memaafkan, ada yang perasaan yang tidak meminta maaf, ada yang ketidaksabaran, ada pengeluhan. Pokoknya hati ini masalah hati ya, ada kebencian, ada apa di hati ngeganjal ke orang lain atau segala macam ke bawah mati, misalnya kayak gitu. Maka nanti dia yang akan dibersihin sama Allah, dikisos, dibales, disiksa dulu. Supaya apa? Hatinya itu bersih, suci, nggak ada kesalahan dirinya dan nggak ada dia membenci orang lain. Benar-benar digambarkan, benar-benar bersih gitu kan. Kalau manusia bisa aja duduk sebelahan, taunya hatinya misalnya sebel banget sama yang duduk sebelah, misalnya kayak gitu kan. Walaupun bisa tersenyum, taunya dia marah, kayak gitu. Oh, nggak ada itu urusannya nanti. Nggak bisa dia masuk surga kalau dia masih ada rasa marah sama orang. Dia masih ada belum minta maaf sama orang. Dia masih ada belum memaafkan orang. Dia masih jengkel. Dia masih baper. Dia masih luka batin. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Trauma apa segala macam. Nggak boleh ada itu untuk orang surga. Maka dikisos. Tapi kan kita luka batin karena orang. Iya, kitanya nggak boleh luka batin. Kitanya nggak boleh ada baper. Makanya kita semua bisa memaafkan dan meminta maaf ketika di dunia. Supaya nanti pas di kantor itu kita nggak disiksa. Gitu. Baik, ibu dikisos kayak gimana, disiksa kayak gimana? Nah, karena kan digambarkan nanti tuh mereka tuh akan duduk di depan-depan ya sebelum nanti mereka ke surga gitu ya. Yang hati mereka saling suci, saling bersih. Oh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada kata-kata mencela, nggak ada kata-kata menyakiti, nggak ada sombong, nggak ada aku lebih, nggak ada gitu ya. Nah itulah baru dia akan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang abadi, yaitu surga. Gitu, ya, baik. Nah inilah perjalanan yang akan kita hadapi. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang menghadapi ini dengan baik ya. Allah percepat langkah kita nanti di sana dan Allah mudahkan urusan kita. Yang pasti apapun yang kita lakukan di dunia ini jangan hanya punya niat duniawi gitu. Jangan rugi kita. Tapi niatkan apapun aktivitas kita itu menjadi sebuah pahala untuk akhirat gitu. Makan kita harus jadi pahala ya sesuai dengan hukum Allah. Minum kita harus jadi pahala ya. Sampai mandi kita juga harus jadi pahala karena kalau ada ilmunya. Ada batasan-batasan ilmu mandi gitu ya. Mandi aja ada harus begini, doa dulu apa gimana segala macam. Ya, jadi harus jadi pahala. Semuanya harus jadi pahala. Senyum kita jadi pahala dan seterusnya. Itulah baru dikatakan bahwa kita itu manusia yang punya visi akhirat seperti itu. Gitu. Yang kita tuh paham perjalanan akhirat itu panjang, berat. Dan di dunia ini adalah untuk membuat batu loncatan itu semakin tinggi yang kemudian akhirnya bisa mempercepat semuanya. Amin. Nah, mungkin itu ya dari apa yang saya sampaikan di malam ini. Mohon maaf jika terselingi oleh eh, suara-suara ya batuk dan seterusnya. Dan mudah-mudahan menjadi satu hal yang bisa kita jadikan bekal nanti mulai ke depannya dan kita bisa mengingatkan kepada banyak orang tentang bahwa hidup itu harus punya visi akhirat. Kita akan melewati satu perjalanan panjang yang kalau dunia mah ih kayak baru kemarin ya SMA atau sekarang udah punya anak berapa gitu kan ya. Baru kayak kemarin gitu kan. Karena cepat gitu. Apa kita yang kebetahan apa gimana saya nggak tahu gitu ya. Padahal nanti nih kehidupan yang hakiki itu panjang Bu. Itu belum ke surganya tapi udah panjang banget gitu ya. Nah baik. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada Ibu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Ustazah. Nah, Akhir kasiran. alhamdulillah materinya luar biasa ya. Ternyata perjalanan paling lama itu adalah perjalanan di akhirat
Ya. Jadi Iya, dunia ini ternyata sementara gitu ya. Dan betul. menuju akhirat itu ternyata banyak lagi fase-fase yang harus kita lewati. Tadi yang Iya, paling saya ingat yaitu pengadilannya Allah. Ya, iya, kalau kita pengadilan tadi Ustazah bilang serem, benar serem ya. Karena betul. saksi yang kita hadirkan itu nggak bisa lagi disuap ternyata ya. Nah, Anggota tubuh kita juga ternyata nggak bisa membela kita di sana. Karena akan iya, itu adalah yang sebenar-benarnya kita lakukan gitu. Jadi iya, nggak bisa kita menghindari satu perbuatan aja gitu. Maksudnya kita nggak bisa menghilangkan, contohnya menghilangkan kejahatan kita walaupun hanya 10 detik. Nah, betul. semua akan diadili. Dan ternyata hukum Allah itu adalah hukum yang paling adil. Ya, Eh, Iya, kita ketahui juga di dunia ini belum ada ya hukum yang adil ya, karena peraturan yang dibuat juga berdasarkan dengan perasaan masing-masing yang kita hadapi saat ini gitu ya kan. Mana yang suka itulah peraturannya, dan yang bisa dipetik adalah ternyata ya, apa yang disampaikan Ustazah, ternyata semua yang kita lakukan itu ada aturannya. Ya, kita Allah itu menciptakan kita sudah beserta aturannya. Jadi ketika kita melanggar aturannya, maka hukum Allah itu tetap ada. Ya, Allah itu adalah pemberi hukum yang paling adil. Gitu ya Ibu-ibu, sedikit yang saya rangkum gitu karena saya juga proses menyimak dan belajar gitu. Tentunya apa yang disampaikan Ustazah malam ini ada yang ingin kita tanyakan. Nah, kita membuka sesi pertanyaan, tapi hanya 2 pertanyaan. Berhubung satu waktu, dan karena Ustazah juga kelihatannya kurang sehat, dan Alhamdulillah beliau tetap meluangkan waktunya ya. Jadi, bagi ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, hanya 2. Dan kalau bisa pertanyaannya sesuai dengan tema kita ya ibu-ibu. Ya, biasanya kalau perjalanan-perjalanan ini emak-emak paling suka nih membahas. Ya, yang mau Saya bertanya boleh. saya encep duluan ya. Oh iya, raise hand dulu seharusnya ya. Ini ada Ya. Bu Rika Binjai. Ya, Ibu Rika Binjai, kalau tidak ada ujar syar'i, boleh hidupkan kamera. Boleh juga langsung bertanya. Pada Ibu Rika, kami persilahkan. Apakah Ibu Rika ini? Apakah di kolom komentar? Ya, kalau gitu saya dulu ya. Wah, ini boleh, boleh. Boleh. Karena Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, Masya Allah ya. Tadi Waalaikumsalam. suara yang serak-serak, serak-serak membahagiakan kami gitu dengan materi yang luar biasa. Jadi begini Ustazah, kasus yang saya hadapi hari ini terkait tentang pengadilan manusia ya. Jadi kami ada case gitu yang mana terkait tentang hutang piutang gitu ya Ustazah. Nah, jadi kasusnya ini terkait ahli waris yang mana ahli warisnya ini mempunyai hutang kepada kami sekitar 1 M. Nah, qadarullah meninggal Ustazah. Nah, kemudian ada suatu apa namanya ya? Rumah gitu ya, itu sudah sertifikat HSHM atas nama kami. Nah, kemudian tidak bisa diambil alih oleh ahli warisnya, katanya gitu. Padahal itu SHM sudah atas nama kami. Kemudian kami untuk memenangkan itu melalui jalur hakim ya, jalur pengadilan, pengadilan dunia, pengadilan manusia. Dan di situ kami membayar lawyer gitu kan untuk pengadilan. Dan qadarullahnya Ustazah kalah. Padahal kami yang punya apa namanya yang punya itulah Pak, aset ya, aset Jamin. atas nama kami gitu. Alhasil kalah Ustazah. Dikalahnya kenapa? Karena kami disuruh suap sekitar berapa puluh juta gitu sama hakimnya. Tuh. Nah, yang ingin saya pertanyakan Ustazah, kemudian kami banding lagi, akhirnya kalah lagi ya. Dan Masya Allah waktu itu saya luar biasa terguncang ya, kenapa di pengadilan manusia ini kok seperti ini. Banyak delik-delik yang hakim ini
melihat gitu. Karena itu tadi Ustazah, UUD tadi ujung-ujungnya duit gitu kan. Sana deh, ngomong nggak dengar sana, Nah, sana jauh, 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 kemudian jauh. yang saya ingin tanyakan, bagaimana ketika ini kan sudah sistemnya Ustazah, terkait tentang suap ini ya Ustazah. Nah, saya ingin bertanya, apakah ketika kami eh, ini kalau tidak memberikan suap kepada hakim ini gitu kan, padahal ini kan posisinya kami niatnya ingin mempertahankan harta kami nih Ustazah, karena dari ahli waris mereka tidak mau membayar itu. Seperak pun tidak mau membayar yang si penghutang ini gitu, yang sudah almarhum ini gitu. Nah, apakah ketika kami bayar suap itu gitu kan Ustazah, apakah kalau kami itu nanti di pengadilan Allah itu akan dipertanggungjawabkan gitu dengan perbuatan kami ini gitu. Ini saya bertanya saya ya, membuat pilihan lah gitu, karena memang kondisinya seperti ini sistemnya. Kalau nggak bayar nggak menang gitu kan. Nah, karena saya melihat kasus yang lain gitu, ketika apakah sama gitu kasus yang lain, ketika kita mau dibunuh, kita boleh membunuh gitu untuk mempertahankan diri gitu. Apakah sama gitu? Dan apakah akan dipertanggungjawabkan nanti ketika di pengadilan Allah itu terkait suap yang mana suap ini untuk mempertahankan harta kita gitu. Karena kan kita sebagai umat muslim ini wajib untuk mempertahankan harta gitu kan Ustazah. Yang mana harta ini juga akan dipergunakan untuk hal-hal yang memang kewajiban untuk membayar utang-utang yang lain, katakanlah seperti itu gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan begitu Ustazah, apakah dengan suap yang dengan sistem hari ini itu apakah diperbolehkan Ustazah? Nah, mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah langsung 2 pertanyaan aja ya Ustazah, biar sekali ya, jawab ya, aja. boleh. Nah, ini untuk Ibu Rika Binjai, apakah Ya, sudah. Oh ya, ya kita dahulu yang bertanya langsung ya. Baik Ibu Rika, silahkan. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Ya, yang ingin saya tanyakan, tadi kan Ustazah mengatakan bahwasanya semua perbuatan kita itu akan dihisab. Nah, di akhirat itu, khususnya yang ingin masuk surga, itu kan maksudnya kita nanti dihisab sesuai apa perbuatan kita tadi ya kan Ustazah. Jadi nggak ada tuh orang yang sakit hati atau orang yang sakit hati kepada orang, menyimpan dendam itu nggak akan yang namanya masuk surga kan gitu ya Ustazah. Benar ya Ustazah ya. Nah, jadi kan ada suatu kasus nih. Orang tersebut dia dizolimi, terus-menerus dizolimi. Tapi kan Islam juga mengajarkan bahwasannya kita ini harus mempertahankan diri kita, mana yang hak, mana yang benar itu kita harus bisa menampiknya gitu. Jadi kalau kita sudah jelas-jelas dizolimi, pastilah namanya manusia ini kan terbatas ya Ustazah. Kan nggak mungkin kalau udah dizolimi tuh nggak sakit hati gitu. Masa dia udah dizolimi, dia juga yang meminta maaf gitu. Dan sampai seketika ketika dia nanti meninggal, dia itu masih sakit hati kepada orang yang menzolimi dia gitu. Sementara orang yang menzolimi ini tidak mau meminta maaf gitu. Apakah memang harus yang dizolimi ini yang legowo atau memang menyimpan rasa sakitnya ini sampai meninggal dunia gitu? Karena suatu kasus dia merasa terzolimi atau memang itu hanya perasaannya saja gitu dan dia harus minta maaf gitu sama orang yang terzolimi. Contoh kasusnya langsung saya sebutkan ya Ustazah. Misalnya dia dituduh menggunakan dukun gitu ya. Sehingga orang-orang yang lainnya itu pada mengira memang seperti itu keadaan faktanya gitu. Nah, dia sudah mengatakan tidak, aku tidak menggunakan itu sehingga dengan omongan-omongan itu dia merasa benci dengan orang yang menceritakan dia gitu. Jadi apakah memang itu dia harus bersabar atau memang dia yang meminta maaf kepada orang yang dizolimi untuk meluruskan itu gitu. Sehingga tidak ada tersimpan rasa sakit hati ini gitu. Mungkin itu saja Ustazah. Terima kasih nanti atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya.
Ya, sudah 2 pertanyaan Ustazah. Yang pertama mempertahankan harta, yang kedua ini mempertahankan harga diri. Sama-sama mempertahankan di Ya, pengadilan nanti dihisab gitu. Ya, tafadhol Ustazah untuk ya menjawab. baik. Di dalam Islam betul ada namanya muhafazah lil amal, muhafazah lil mal, mempertahankan harta. Yang dimaksud mempertahankan harta di sini adalah ketika itu hak kita, maka kita itu ya boleh untuk mendapatkannya. Tapi caranya itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar syariat. Misalnya ada orang yang berhutang ke kita, terus eh, kita ini kan pemberi hutang, ya. Terus dia yang punya hutang, biasanya malah sekarang tuh zaman sekarang lebih galak yang berhutang ya daripada yang menghutangi gitu ya. Kadang suka dunia terbalik gitu ya. Kita yang minjemin, kenapa kita jadi yang dimarahin kan gitu kan ya istilahnya gitu. Nah, dan kenapa hutang itu sampai diulang-ulang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan Quran surat An-Nisa ayat 12 untuk ditunaikan. Ya, udahin, dahin, dahin gitu beberapa kali disebutkan. Karena nanti kalau bagi orang yang berhutang dan dia meninggal, terbawa hutangnya sampai meninggal, maka akan menggantung jiwanya. Jadi jiwa orang meninggal itu akan tergantung kalau ada hutang. Nauzubillah min dzalik ya, semoga kita semua tidak punya hutang kepada Allah maupun kepada manusia ya. eh, Ketika kita berpulang. Nah, lalu adalah sebuah hadis. Di sana, maksudnya di yaumil akhir itu tidak ada dinar dan dirham. Maka ketika ada orang yang berhutang, dia akan menyelesaikan hutangnya itu kalau misalnya tidak diselesaikan oleh ahli waris itu nanti di yaumil akhir dengan kebaikan-kebaikannya. Artinya nanti dia bayar hutang kepada si penghutang. Jadi kebaikan dia, amal solih dia ditakar dengan hutang yang dia punya. Nah nanti itu ditransfer ke rekening kebaikan kita gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya gini, si A itu yang memberikan hutang. Si B itu yang berhutang. Si B meninggal, tapi ahli waris ini nggak nyelesain, misalnya. Nah, si A ini kemudian kan menagih dia selesaikan juga, kan berarti menggantung. Misalnya nggak diikhlasin, ketemulah keduanya di yaumil akhir. Maka nanti gimana? Ketemu nanti mereka di pengadilan Allah. Nah, nanti ditakar berapa jumlah hutang dia. Nah, hutang dia itu misalnya 100 juta, misalnya gitu ya, terus 1 miliar. Nanti 1 miliar itu, uang 1 miliar itu akan ditakar oleh Allah dengan kebaikan. Apa dari sholat, apa dari sedekah, apa dari baca Al-Quran, apa dari apa nih yang senilai dengan 1 miliar gitu. Nah nanti misalnya, oh ternyata dengan 1.000 ibadah misalnya. Berarti nanti 1.000 ibadah mayit yang masih punya hutang ini, 1.000 ibadahnya diambil, pahalanya dikasihin ke yang eh, menghutangi. Paham ya Bu maksudnya? Nah, terus kalau misalnya enggak gitu gimana nih kita di dunia? Nah, misalnya kalau kita adalah pemberi hutang tadi, jadi pemberi hutang itu boleh mengikhlaskan, boleh tidak. Kan itu haknya muhafazatul mal. Tapi adalah sebuah hadis lain. Barang siapa ketika di dunia meringankan kesulitan orang lain, maka nanti di yaumil akhir dia akan diringankan kesulitannya. Artinya apa? Ketika ada orang yang menyelesaikan hutang orang lain, maka dia akan apa namanya, dia akan ditolong di yaumil akhir. Atau ketika dia misalnya menanggung hutang orang lain, maka dia akan ditolong di yaumil akhir. Atau ketika dia meminjamkan hutang supaya orang itu tidak kesulitan, maka dia akan ditolong. Atau kalau dia membebaskan hutang orang lain, maka dia akan ditolong. Nah, ada sebuah hadis lain, jika seseorang nih, misalnya si A ini yang memberikan hutang, terus dia itu membebaskan, ya sudah saya bebaskan, gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang senilai di dunia untuk tabungan dia di yaumil akhir. Gitu sama Allah. Berarti orang yang si mayit ini terbebas nanti di pengadilan Allah atas keikhlasannya kita karena kita dikasih double pahalanya nanti di dunia sama Allah. Paham nggak maksud saya? Jadi yang Allah janjikan pada orang-orang yang membebaskan hutang apalagi pada orang yang telah meninggal, maka nanti pahalanya itu besar. Kita juga nggak pernah tahu takarannya. Bisa lebih besar daripada jumlah hutangnya.
Kalau di pengadilan Allah ketemunya ya setara dengan jumlah hutang itu aja. Paham nggak ininya? Filosofis dari ini. Nah, kemudian apakah kita nggak boleh menagih? Boleh atau menagih mah gitu. Tapi dengan cara baik. Dalam arti tidak menggunakan cara yang melenceng. Kalau misalnya kita nyuap itu sama aja kita bunuh diri di hadapan Allah gitu. Ada gini, kan emang hak kita itu uang semiliar. Tapi sebenarnya kita itu urusannya bukan dengan ahli waris, urusannya dengan mayit gitu. Urusan kita dengan mayit bukan dengan ahli waris. Karena sebenarnya hutang itu tidak diwariskan dalam hukum waris Islam. Hutang itu tidak ada pewarisan. Nggak ada kita kemudian memaksa ahli waris, kamu harus bayarin. Tapi ahli waris itu diminta sama Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, kamu sebelum membagi harta waris orang yang meninggal, misalnya bapakmu, kamu harus selesaikan dulu hutang-hutangnya. Nah, kalau yang misalnya ahli waris tadi yang nggak mau bayar hutang, seandainya ada aset dari mayit yang sejumlah dengan 1 miliar, harusnya ahli waris ini diwajibkan oleh Allah membayarkan hutang mayit dengan harta mayit. Kalau misalnya ternyata 1 miliar yang tadi itu malah dibagiin ke ahli waris, nggak dibayarin hutang, dosa mereka. Paham nggak maksud saya? Jadi kita dosa mereka karena mereka nggak nyelesain. Karena Allah bilang, ini ketetapannya Allah, kamu selesaikan dulu hutang mayit itu, tapi dari harta mayit ya, gitu. Nah, habis kan nggak ada waris ya udah selesai, tapi dia juga dapat pahala besar. Tapi kalau misalnya ternyata hanya 500 juta yang mayit punya, 500 jutanya lagi gimana? Nah, 500 jutanya itu nggak jadi harus ditanggung sama ahli waris. Nggak jadi wajib akhirnya ahli waris itu menanggung. Tapi ada hukum kesunahan. Ketika ahli waris ini mau membantu mayit, misalnya itu bapaknya, masa saya nggak mau bakti, ya saya kan pengen bakti, misalnya gitu. Hukum bakti, menanggungkan hutang ayahnya untuk kepala dia, ya sudah saya aja yang akan menanggung hutang bapak saya misalnya, tapi saya bisa nyicil misalnya. Wah, itu kebaikan luar biasa buat dia. Maka nanti Allah akan menolong orang yang seperti itu di yaumil akhir. Gitu. Paham ya Bu ya? Jadi menagih oke, tapi kita tidak dengan sampai jangan melanggar hukum syara. Suap itu tetap namanya suap itu kan gini, kayak dalam ilmu fikih, atiyah, pemberian. Itu nanti ada namanya hibah, ada hadiah gitu ya. Nah, hadiah itu dari kata hadi. Eh, hadiah itu adalah pemberian tanpa timbal balik untuk satu kehormatan atau prestasi. Dari kata hadi, hadi itu kan terdepan, hadi itu seperti penunjuk jalan. Kalau namanya penunjuk jalan kan dia tuh akan sopan, akan ramah gitu, akan baik seperti itu. Nah, hadiah itu begitu. Nah, tapi ada hadiah-hadiah yang dilarang. Hadiah kepada pejabat, hadiah kepada pemerintah, hadiah kepada hakim di pengadilan. Itu terlarang gitu. Karena itu disebut khianat. Itu disebut sesuatu hadiah yang memang akan membuat satu keburukan. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu menyuap apapun itu karena itu adalah satu pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Nah, jadi perkara kita ya ingatkan gitu. Anda tuh kalau misalnya itu Anda berdosa loh kalau nggak ngurusin kalau masih ada hartanya dia. Kecuali harta met nggak ada ya gitu. Nah, tinggal bagaimana pilihan kita. Kalau kita misalnya harta mayit nggak ada nih, kita juga nggak bisa maksa ke ahli waris itu gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kita bisa maksa kalau ada harta mayit. Tapi kebayang ya. Nah, karena si ahli waris ini nggak terbebani. Sebenarnya nggak gini. Bapaknya punya utang 100 juta, bapaknya meninggal otomatis 100 juta jadi ditanggung sama anaknya. Enggak kalau dalam Islam. Gitu. Ya. Dia meriayah itu meriayah hutang mayit dari harta mayit. Kalau misalnya dia udahlah saya aja yang nanggung, itu karena keinginannya. Tidak boleh dipaksa karena dia tuh kan sunnah ketika menolong orang, menanggungkan hutang orang itu. Tidak jadi wajib begitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya Bu ya. Memang ini pasti sulit ya kan itu hak saya gitu. Iya. Tapi kan kita sudah benar sebenarnya kita sudah menagih, kita sudah ini, kita sudah itu. Justru dengan nanti ahli waris tidak apa namanya menyelesaikan kan karena misalnya kalau nggak ada harta kan dia juga nggak kenapa-napa, tapi kalau ada harta mayit itu yang mereka juga akan bermasalah di hadapan Allah. Nah yang kasihan sebenarnya mayitnya dia udah meninggal duluan kan gitu. Nah, tinggal pilihan ibu gitu ketika memang susah ditagih
Mau yang mana gitu. Nanti kalau misalnya, jadi saya mau mengikhlaskan, oh iya pahalanya besar di hadapan Allah dan kita menolong orang itu juga nanti di yaumil akhir karena kebaikannya kan gak harus ngebayar hutang karena kita ikhlasin tapi kita udah dapat pahala yang besar. Kemudian nanti pun kita akan ditolong di yaumil akhir gitu, double jadinya. Tapi kalau kita nggak ikhlasin juga hak kita, dan itu mah harta kita kan gitu. Tapi nanti ketemu di pengadilan Allah. Tapi janji Allah menolong di yaumil akhirnya nggak ada, nggak dapet gitu. Kebayang ya maksudnya? Hanya nanti diberikan tebusan. Tebusannya apa? Itu tadi eh, kebaikan-kebaikan setara dengan jumlah uang itu diberikan ke kita gitu nanti di yaumil akhir. Gitu itu yang itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang kedua tentang kontoroh. Kita yang disakiti. Kenapa jadi kita yang dikisos gitu ya? Nah gini, kontoroh itu adalah jembatan di antara neraka dan surga setelah sirot. Sirot itu adalah jembatan yang harus kita lewati agar kita bisa masuk ke kontoroh. Yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita nggak bisa ngelewatin sirot, berarti artinya kita dicuci itu yang. Berarti kita itu belum selesai urusan selain hati ya. Itu baru selain hati loh. Ya karena hati mah nanti urusannya di kontoroh gitu. Itu paling final istilahnya gitu. Nah, udah tuh selesai. Misalnya lewat tuh sirot ya, datang nih ke kontoroh. Betul. Mau kita yang sakit hati, mau dia yang nyakitin, itu tetap akan dikisos. Karena nggak boleh ada dua-duanya. Aduh, bukan nggak itu adil karena kita tuh nggak boleh ada benci lagi sama orang nggak boleh. Surga itu nggak boleh untuk orang yang pembenci. Surga itu nggak boleh untuk orang yang punya sakit hati, nggak boleh, nggak sehat hati dia. Paham nggak maksudnya? Surga itu bukan untuk orang yang luka batin. Surga itu nggak untuk orang yang suka ngeluh. Surga itu tidak untuk orang yang suka baper, tidak. Gitu. Nah, terus kalau orang yang misalnya dia suka nyakitin, oh dia juga kan diselesaikan. Kan nyakitinnya dia mah diselesaikan. Itu pengadilan Allah. Bisa jadi dia mah tergelincir. Paham nggak maksud saya? Karena dia mah urusannya udah fisik, selain hati kan. Kan dia mah nyakitin kita nih. Udah dia udah urusannya kalau misalnya nggak selesai pasti dia tergelincir tuh ke neraka gitu. Kalau perkara kita tuh perkara hati kita belum memaafkan gitu. Ternyata ini juga lolos nih, dua-duanya lolos nih ke kantor. Udah kisah dua-duanya. Tapi kan nanti sesuai dengan takaran. Untuk ngebersihin memang nggak boleh. Mau dia orang yang nyakitin, mau dia yang sakit hati, nggak boleh ada gitu. Paham nggak? Nggak boleh ada gitu. Jadi benar-benar bersih gitu. Memang benar-benar apa yang dipikiran hati amal lisan teh sama gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ya kan Muslim aja nggak boleh bertanya hanya 3 hari ya. Setelah itu kan sudah bertanya lagi sudah bersih. Maksud Allah 3 hari itu cuma jeda istirahat kamu gitu ya healing kamu gitu. Setelah itu kamu nggak boleh gitu lagi sama orang. Bahkan kita memaafkan orang aja di 4 hari. Kalau bukan karena urusan ini ya bukan ke kafir harbi yang misalnya atau dia ke orang yang menghalangi agama Allah itu beda hal ya itu kan perbuatan ini kan individu ya kayak orang kan suka ada tuh ya orang tuh suka apa ya kata tuh nggak suka dipadu gitu jadi dia tuh ngomong tuh kadang suka nyakitin orang tapi dia nggak ngerasa nyakitinnya suka ada ya orang kayak gitu ya gitu. Atau dia suka mitnah apa segala macam oh dianya mah jelas atuh dia mah bakal disiksa tuh dianya mah jelas bakal berdosa dia mah urusannya di mizan itu udah jelas kita mah ya ini mah kontoro terakhir gitu. Paham gak maksudnya? Beda perbuatan menyakiti dengan sakit hati itu beda. Menyakiti mah itu urusannya udah dieksekusi itu mah di mizan. Allah itu adil. Tapi kontoro itu urusan hati, hati yang gak bersih, hati yang belum memaafkan, hati yang masih membenci, hati yang masih iri, hati yang masih dengki, hati yang belum apa namanya, hati yang masih luka batin, hati yang masih baper. Emang gak boleh ada. Di surga itu hanya untuk orang-orang yang bersih. Makanya kan digambarkan sebelum masuk surga itu mereka itu berseri-seri, hatinya bersih, kan gitu tuh gambarannya. Mereka duduk di dipan-dipan, kan gitu itu ada di Al-Quran, gitu. Kebayang nggak? Surga itu mahal, nggak sembarangan orang masuk surga. Jadi orang masuk surga itu orang berkelas udah gitu. Paham ya maksud saya? Maka perjalanan kita tuh panjang gitu. Jadi kalau kita sekarang memaafkan orang, woi luar biasa, pahalanya gede banget gitu.
Urusan dia mah nanti urusan sama Allah gitu. Dia kan urusannya itu supaya hati kita juga nggak dikisos nanti. Kita udah saya udah bebas, saya feel free. Ketika dia tetap nyakitin kita terus menerus, semua urusan dia dengan Allah, dia akan dieksekusi nanti di yaumil mizan gitu, di pengadilan Allah udah jelas. Kebayang nggak maksud saya? Tapi urusan bahwa kita memaafkan dia, kita nggak luka batin, kita nggak baper, kita nggak sakit hati, itu tuh urusan yang kemudian pembersihan hati. Mendingan di dunia kita bersih gitu loh, supaya nggak dikisos, dikisosnya kayak sama malaikat atuh gitu. Coba bayangin, kita dicubit sama orang, ditampar sama orang aja sakit. Ini mah ditamparnya sama malaikat. Malaikat aja duduknya aja antara langit dan bumi. Emang ibu mau apa ditampar sama segede malaikat langit dan bumi? Ya Allah, Gusti Astagfirullahaladzim. Kebayang ya maksud saya. Di kisahnya itu bukan manusia dicambuk aja sakit sama manusia. Ini sama malaikat gitu. Maka surga itu memang tidak boleh ada rasa benci sedikit pun. Bisa kita di dunia mah ya bisa begini kan, kata saya duduk sebelahan senyum padahal mah ih jelek banget sih gitu, misalnya dalam hatinya gitu kan ya, bisa aja begitu ya nggak, syukur misalnya kayak gitu ya di dalam hati mah syukur kamu sakit gitu ya, oh kamu ya cepat sembuh di dalam mulut, dalam hati oh itu jelas kontoroh bisa terjadi gitu. Jadi kayak menjelekan Eh, fisik apa gitu ya nggak boleh mencela. mungkin Ustazah, Mm-mm. Hmm, ketika kita nih udahlah gitu memaafkan gitu. Cuman ya oke. karena sudah orang itu seperti itu, jadi menjaga jarak atau tidak sering bertegur sapa untuk menghindari hal-hal yang pernah terjadi itu kayak mana Ustazah? Itu mah tuh urusan dengan naluri bako nanti. Kan naluri bako itu kan ada rasa yang nggak suka apa gimana gitu kan. Salah satu yang bisa menghindari itu kan ketika kita nggak ketemu. Kan gitu ya. Kalau gorijah itu kan. Atau ada pemikiran. Menghindari pemikiran yang memberikan makna. Mikirin dia. Mikirin orang yang membenci kita ngapain kan gitu ya. Terus udah gitu rugi banget ya diri kita gitu kan ya. Atau misalnya ini. Apa namanya? Menghindari kita itu bukan gini, tapi kita harus ada pada satu tahap yang itu kita nggak bisa selamanya gitu. Jadi itu mah tahap kita, namanya juga manusia kan kadang perlu waktu gitu ya. Udahlah nanti saya nggak mau ketemu dulu nanti aja. Tapi harus ketika kita bisa bertemu dan biasa saja ketika ketemu dia tanpa ada cacat celah apapun, kita udah pemenangnya Bu. Gitu. Ngelihat dia aja udah biasa aja tuh udah pemenangnya. Saya itu pernah ada orang salah paham ke saya. Saya tuh nggak, emang saya kenapa? Kata saya begitu. Jadi dia tuh salah paham. Sampai saya minta maaf berapa kali datang ke rumahnya tidak diterima dan segala macam sampai suaminya turun tangan dan segala macam. Suaminya tahu sebenarnya saya yang salah istrinya, tapi kemudian saya cuma bilang gini, teteh tuh feel free, teteh tuh feel free aja. Dalam dalam diri saya gini, saya emang udah menang atuh. Saya udah minta maaf kepada dia walaupun saya nggak salah. Kan dia salah paham ke saya, tapi dia marahnya tuh luar biasa. 3 hari loh, saya bilangin gitu ke suami. 3 hari loh. Nanti juga yang malu dia kok di dunia maupun di yaumil akhir maksud saya gitu. Kalau saya mah feel free aja, ketemu sama dia biasa aja, apa biasa aja. Kita tuh pemenangnya dengan kita feel free begitu, udah pahalanya gede banget. Paham ya maksud saya? Gitu. Memang kan kalau dalam kitab Muqaimat itu kan jelas hatinya harus bening. Kayak gitu. Ya, karena kita belajar nafsu inilah ya kan nanti akan ada ilmu-ilmu gimana mengelola hati dan seterusnya gitu ya. Seru nggak sih kalau kita belajar itu? Seru. Kapan Jadi kalau pertemuan ditunggu? berikutnya ya kan saya bagian nafsiah ya jadi udah bagian kayak begitu-begitu ya, mudah-mudahan nanti ada ilmu, jadi ilmu yang gini, hati kita terlalu malu untuk disakiti gitu loh. Keren banget kan. Tuh. Kayak gitu biar kita jadi pemenangnya gitu di yaumil akhir. Saya pernah ketemu sama seorang perempuan yang menurut saya sangat terzolimi oleh suaminya gitu. Tapi bagaimanapun mereka masih tetap berjodoh. Saya bilang begini, Teteh akan jadi pemenangnya. Kalau Teteh ikutin saya bilang, ikutin tips-tips saya bilang begitu. Dia udah sakit, udah segala macam. Pokoknya begitulah. Kemudian saya bilang, tapi Teteh nggak bisa meninggalkan kan? Saya bilang begitu. Ya sudah, sekarang pemenangnya adalah Teteh tetap berbakti sama dia, ikhtiram. Saya bilang, tapi eh, jangan jangan dijadikan satu emosi begini terus dia ikutin. Alhamdulillah dia sekarang nggak pernah ke rumah sakit lagi, sehat. Malah suaminya yang begitulah gitu. Sampai saya pernah ketemu sama, karena kasusnya waktu itu dia dipoligami 4 sekaligus gitu. Terus pokoknya gitulah. Terus dia harus hamil terus setiap tahun sampai anaknya 11 tanpa jeda. Maksudnya dalam arti eh sebenarnya dokter udah bilang kamu nggak boleh lagi hamil karena kondisinya kesehatan, tapi itu dipaksa. Tapi
yang kedua, ketiga, keempat tuh enggak gitu. Terus saya bilang gini, lihat tahun depan, saya bilang begitu. Bener. Akhirnya yang kedua sama yang keempatnya dicerai, tinggal dua, terus akhirnya balik lagi deh ke dia. Terus udah gitu, saya bilang gini, Sultan tuh nggak selamanya jadi sultan, saya bilang begitu ke orang yang konsul ke saya. Ikutin saya bilang tipsnya begini, teteh akan begini. Terus ada lagi, curhat sama ke saya bilang begini, waktu itu ketidakadilan harta sih, Ustazah katanya, apa? Kan waktu itu saya apa sering isi waris ya, terus gini, terus aja saya tuh mau jujur katanya, saya istri pertama, suami saya nikah lagi, ada dua lagi istri, ada kedua, ada ketiga, tapi yang kedua itu dikasih rumah katanya. Oke. Yang ketiga juga dikasih rumah. Oke, kata saya gitu. Ibu dikasih apa? Saya bilang begitu kan. Nah, katanya saya mau dikasih rumah juga, tapi rumah yang utama ini masih atas nama dia. Saya bilang gini, kalau memang ibu juga dikasih rumah, bilang ibu harus itu dihibahkan sertifikat balik nama atas nama ibu. Saya bilang begitu. Kalau memang benar itu dihibahkan, karena nanti kalau enggak begitu, itu jadi waris. Udah mah yang kedua dapat rumah, yang ketiga dapat rumah. Masa rumah utama saya bilang ibu dapat 1/8 dibagi 3. Saya bilang begitu, kebayang ya. Maksud saya. Nah udah gitu. Tapi kan mahal pajaknya gini-gini, Bu. Lebih baik mahal bayar pajak apa nanti Ibu 1/8 doang? Saya bilang begitu. Oh ya udah saja katanya gitu. Terus lah. Terus kan beliau tuh sangat sabar gitu. Terus saya bilang gini, lihat deh nanti apa yang terjadi. Nanti kayak balik lagi ke ibu, saya bilang teh begitu karena ada ketidakadilan ya. Bukan poligaminya yang salah, tapi ada ketidakadilan. Betul. 2 bulan yang lalu nelfon saya, ada apa? Saya bilang, Bu, saya mau beli buku waris. Oke, ya. Nanti saya kirim. Emang ada apa? Kata saya. Suami saya stroke gitu. Ya Allah, pada saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak doain apa-apa sama suami ibu loh, kata saya gitu ya. Saya cuman ibu bersabar, ibu begini, ibu begini, ibu begini, begini, saya bilang. Tapi kan saya juga tidak mendoakan ibu untuk kembali suami ibu dalam keadaan stroke ya Bu, saya bilang. Maksud saya bapak kembali itu dalam keadaan baik, saya bilang begitu. Tapi ya sudahlah. Allah ingin memberikan pahala yang besar buat ibu, saya bilang. Begitu. Jadi adalah, maksudnya gini, posisi di hati kalau selesai kita pemenangnya bukan hanya di akhirat, di dunia juga udah akan selesai gitu. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya. Tapi kan saya tidak bisa terlalu banyak ini kan faktanya berbeda-beda. Nah mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khair Ustazah, Masya Allah Iya, ya. Pemaparan yang luar biasa dari dua pertanyaan itu sebenarnya bisa menyangkut semuanya ya. iya Yang betul. saya simpulkan pertanyaan dari Bu Tri gitu kan, eh, tentang mempertahankan harta, walaupun itu harta kita, untuk mempertahankannya itu harus niatnya benar, caranya juga harus benar ternyata ya. Betul, iya, iya. Niatnya untuk mempertahankan harta ketika melakukan suap ternyata salah kan gitu. Karena apa? Satu perbuatan adalah satu nilai gitu ya. Jadi nggak boleh disangkut pautin nih karena harta kita boleh nyuap gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua tadi adalah Bu Rika, intinya surga itu hanya untuk orang-orang yang hatinya itu nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Yes, Mau itu bersih. merasa terzolimi atau dizolimi. Nah, dan Hmm, ketika kita mengikhlaskan segala sesuatu ternyata bukan hanya di akhirat dapatnya, di dunia juga kita plong gitu ya. hmm. Seru ya ibu-ibu, ngaji itu seru kan? Seru ya, semuanya dibahas gitu ya. Tapi ini dibahas bukan berdasarkan perasaan masing-masing gitu kan. Kita itu nggak lepas dari aturannya Allah. Apa juga yang disampaikan Ustazah juga itu bukan pendapatnya Ustazah murni gitu ya kan. Itu tidak terlepas dari hukum syara gitu ya. Nah, Ya, sebenarnya kalau diturutin masih banyak iya, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. iya. Tapi alhamdulillah waktu kita sudah habis gitu ya. Nah, jangan sampai Ustazah makin batuk ini jawab pertanyaan kita banyak banget nih ya. Jadi kalau mau pertanyaannya terjawab, ibu-ibu, kajian kita ini nggak hanya malam ini. Ini berlanjut terus walaupun dengan tema yang berbeda. Insya Allah itu adalah sangkut paut, ada sangkut pautnya dalam segala hal gitu. Jadi tetap ikuti kajian mingguan dari dakwah priority, walaupun dengan ustazah yang berbeda dan materi yang berbeda, insya Allah semua adalah jawaban yang benar-benar datangnya itu dari Al-Quran, tidak melanggar hukum cara. Karena ibu-ibu juga perlu ngaji, karena kita nih yang banyak beraktivitas ya. Walaupun suami tugasnya dakwah, kita juga ada tugas-tugas di dakwah gitu ya. Ya, untuk Ustazah Jazakillah khair atas Sekarang waktunya kasiran. ini. Semoga Allah balas
dengan berlipat-lipat ganda pahala. Amin. 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 Alhamdulillah kami terpuaskan juga dengan penyampaian Ustazah yang Masya Allah itu membangkitkan sebenarnya 1000 pertanyaan Ustazah, tapi nggak mungkin kita selesaikan di sini gitu ya. Nah, dan saya juga selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan baik Ustazah atau ibu-ibu yang lain. Gitu ya. Karena waktunya sudah cukup, maka kita cukupkan kajian ini dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu Ustazah. Saya Terima kasih.